Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi untuk mengudara di lintasan street sirkuit MotoGP Mandalika pada kesempatan siang hari ini. Kita akan bersama-sama untuk melihat dari hasil kinerja yang sudah didapatkan untuk pada kesempatan siang ini ya. Kita bersama-sama melihat kembali bagaimana situasinya di bagian area race control maupun area pedok. Dan pada kesempatan siang hari ini kebetulan lagi ada acara yang dilakukan di tikungan kedua, di mana dari seremonial yaitu tersambungnya di trek lintasan untuk lapisan ketiga. Kita akan sama-sama melihat juga untuk di sana. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu untuk progres pengerjaan yang masih terus berlangsung di bagian sisi lain untuk lintasan sirkuit Mandalika selain di bagian track lane maksud kita ya, yaitu di bagian area race control, pedok maupun penempatan-penempatan lainnya di pengerjaan pada siang hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Ya, kita langsung saja melihat progres pengerjaan di area tower race control pada kesempatan siang ini, di mana kita sudah live kan juga untuk melihat situasi yang ada di bagian dalam sana. Untuk lantai pertama maupun lantai kedua sudah terkoneksi dengan bagus sekali, yaitu pengerjaan di bagian keramiknya sudah dilakukan. Begitu juga untuk pemasangan di bagian kaca, ya, dinding lantai bawah maupun lantai atas sudah mulai dilakukan. Saat ini memang terus dikerjakan di bagian kerangka di bagian sebelah kiri untuk segera terselesaikan di bagian race control yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus ini sendiri. Iya, jadi untuk progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sudah bisa dikatakan 92% ya. Jadi untuk tahun depan di bulan November, insya Allah kita akan bisa menyelenggarakan untuk WSBK di tahun 2021 ini. Bahkan Dorna Sport sampai kasih tanggapan positif mengenai sirkuit Mandalika ini. Hal itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Pernyataan tersebut saat mengadakan virtual assessment sirkuit internasional Mandalika Kamis kemarin. Tanggapan Dorna terhadap progres pembangunan sirkuit internasional Mandalika sangat positif, tuturnya. Lintasan sirkuit juga dipastikan super aman bagi para pembalap. Kepercayaan mereka terhadap progres pembangunan sirkuit dan kawasan Mandalika juga sangat tinggi, sambungnya. Turut hadir juga perwakilan Dorna Sport antara lain yaitu Wars SBK, Eksekutif Direktur Gregorio Lavina, dan War SBK Circuit Relation Senior Manager Eva Jirenska ya. Hadir pula Founder dan Manager Direktur MRK1 Konsultan Mark Hages serta Chief Strategist and Communication Mandalika Grand Prix Association MGPA yaitu Happy Haryanto. Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan sirkuit internasional Mandalika sedikit lagi siap digunakan dalam kejuaraan internasional FIM Superbike Championship World SBK pada tanggal 12-14 November mendatang. Sedangkan Maret 2022 ditargetkan bisa menggelar kejuaraan bergengsi MotoGP, menuntaskan penantian panjang selama 26 tahun agar Indonesia kembali menjadi tuan rumah MotoGP. Pemasangan konkrit barrier dan pembangunan tunnel yang berfungsi sebagai akses penonton ke dalam area sirkuit, service area, hotel, serta fasilitas lainnya di dalam area trek sudah selesai dikerjakan 100%, papar Bemsot. Secara keseluruhan, pengerjaan konstruksi pembangunan sirkuit internasional Mandalika sudah sekitar 92%, jelasnya. Selain itu, progres pengerjaan di dalam trek seperti pengaspalan outer dan inner surface road sudah mencapai 98%. Sementara pengaspalan track lane sudah mencapai 100%. Pengaspalan run off 37% atau 40% ya. Run off gravel 99% dan run off grass sudah 98%. Sedangkan pengerjaan bangunan infrastruktur di dalam sirkuit seperti race control sudah mencapai 83,75%.
Dan pondasi fit building mencapai 85,9% yang diuraikan oleh BEMSOT kemarin. Pemerintah melalui PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau Persero, Indonesian Tourism Development atau ITDC juga memulai tahap konstruksi paket 1 dan paket 2 Mandalika Urban Tourism dan Infrastructure Project MUTIV. Item pengerjaan MUTIP atau Mandalika Urban Tourism dan Infrastructure Project sudah dimulai dari pembangunan sejumlah ruas jalan dengan total panjang 4,35 km, pembangunan lot parkir kendaraan seluas 1004,72 are. Kita harapkan juga Kementerian Kesehatan bisa segera menyediakan peralatan kesehatan medical center di dalam sirkuit guna mendukung keberadaan sirkuit internasional Mandalika pangkas BEMSOT. Ya, kita lanjut kembali menuju ke tikungan pertama. Kita kembali ke trek lintasan tentunya untuk melihat situasi dan kondisi pada siang hari ini, di mana pasca pengaspalan lapisan ketiga atau lapisan stone matic aspal sudah terkoneksi secara sempurna di bagian trek lane. Dan di depan sana ramai sekali, bisa kita perhatikan. Kita akan menuju ke sana untuk melihat situasinya, bahwa di mana pada siang hari ini kita adakan acara kumpul bersama di sini untuk seremonial, di mana kita sangat bersyukur sekali tentunya untuk menuntaskan atau selesainya di pengaspalan lapisan terakhir kemarin ya di bagian track lane. Jadi saat ini di sini kita semua ya untuk berkumpul bersama-sama tentunya untuk merayakan dari keberhasilan kita, dan tinggal pengerjaan yaitu difokuskan di bagian area run off. Kita sudah uraikan tadi semuanya, di bagian track lane sudah terkoneksi semuanya, tinggal pengerjaan berapa persen saja di bagian run off dan di bagian area grapple dan lain-lain. Di sini ya acara terus berlanjut sampai siang ini dan akan dilanjutkan kembali di Mataram. Nanti kita akan bersama-sama ke sana untuk makan siang dan meeting sedikit. Oke, jadi seperti inilah keseruannya dan kondisi pada siang hari ini. Kita akan terus memantau bersama-sama dari jalannya untuk pengerjaan di Mega Project Sirkuit Mandalika pada hari ini. Iya, kita lanjut lagi sambil menunggu untuk resepsi acara yang sedang berlangsung di sana. Untuk melihat situasi yang ada di depan ini juga ya bisa kita perhatikan bersama-sama tentunya di tikungan kelima, di mana sambungan kemarin di sana sudah sip sekali. Dan saat ini alat-alat berat memang sudah diletakkan di sisi lintasan yang sudah siap untuk dilanjutkan progres pengerjaan lanjutan, yaitu progres pengaspalan di bagian sebelah kanan di tikungan ke-5 menuju ke-6 ini.
bisa kita lihat bersama-sama. Jadi untuk hari ini memang tidak ada pengaspalan karena memang khusus ya dispesialkan untuk kita bersama-sama berkumpul melihat dari situasi dan kondisi capaian sejauh ini. Tapi perlu kita ketahui juga di sisi lain masih terus dilakukan pengerjaan seperti yang kita lihat tadi di belakang sana ya, race control maupun area pedok terus dikerjakan oleh para pekerja. Di sini memang para pembesar semuanya ya, instansi-instansi terkait ITDC, PTPP, MGPA semuanya hadir bersama-sama di sana untuk merayakan dari seremonial yang dilakukan pada siang hari ini. Ya, jadi kita tarik ke sini untuk melihat situasinya. Ini angin kencang memang, tapi kita terus memantau bersama-sama untuk melihat situasinya. Di sini alat-alat berat sudah terparkir ya, standby untuk melakukan progres lanjutan. Para pekerja di sana masih terus melakukan aktivitas mereka untuk mengerjakan dari batas-batas yang akan segera dilanjutkan untuk progres pengaspalan. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika kita ini memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Dimana saat ini progres untuk pengaspalan lapisan terakhir di bagian track lane sudah terselesaikan. Tinggal saat ini pengerjaan lanjutan yang akan terus difokuskan di bagian area run-off maupun di bagian sisi kiri dan kanan. Di area grapple terus dilanjutkan untuk penghamparannya ya, supaya bisa terselesaikan secara bersamaan nanti, supaya kita bisa untuk melaksanakan yaitu pegelaran yang kita tunggu-tunggu yaitu MotoGP di tahun 2022 maupun uji coba nanti untuk USBK di tahun 2021 mendatang. Kita tunggu saja. Ya, kita terbang agak tinggi ini untuk melihat dari keseluruhan lintasan ya, supaya kita mengetahui bahwa sudah terkoneksi semuanya, tinggal sedikit lagi pengerjaan. Begitu juga untuk area grapple di tikungan ke-10 menuju ke 11 itu sudah tertata rapi sekali. Tinggal pengerjaan lanjutan di bagian area tribun maupun pedok nantinya akan terus berlanjut supaya bisa terselesaikan secara sempurna atau 100% di semua lintasan. Ya, kita akan terus bersama-sama tentunya untuk memberikan informasi kepada kalian semua terkait masalah pembangunan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika, maupun nanti kita akan liput juga untuk bypass sepanjang 17,3 km yang masih terus dilakukan sampai saat ini sebagai penunjang untuk infrastruktur kelancaran dari pegelaran MotoGP yang akan kita adakan nanti. Begitu juga untuk pengerjaan di accommodation ya, atau hotel-hotel yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika terus berlanjut. Baik Hotel Palman, Raja Mandalika, hotel-hotel yang ada di sekitaran terus berbenah diri untuk terselesaikan di bulan Agustus tentunya, di bulan ini ya, supaya bisa rampung dan kita bisa grand opening di bulan September. Otomatis di bulan November nanti setelah balapan maka bisa difungsikan secara normal untuk semua fasilitas yang ada. Dan mungkin sampai di sini saja kita akan memantau untuk melihat situasi dari ketinggian ini 100 meter kita terbang ini ya, untuk melihat dari keseluruhan. Apabila di narasi saya ada yang salah mungkin mohon dimaafkan ya, dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu juga channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Semoga channel ini terus bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang progres pembangunan yang ada di kawasan KEK Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Ya, sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, selalu jaga kesehatan, dan kita akan selalu memberikan informasi buat kalian semua terkait masalah pembangunan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Insya Allah besok kita akan lanjutkan progres pengaspalan yang ada di area run-off yang berada di sekitaran sirkuit Mandalika. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.